yang baru membuka persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah setelah 3 tahun menjabat Menko Polhukam. Namun di sisi lain, menurut Trimedia, suara Mahfud MD nyaris tak terdengar ketika pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai nadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan apakah pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah tersebut berangkat dari kesadaran Mahfud MD secara pribadi atau sengaja dimunculkan dan memanfaatkan isu itu sebagai panggung tarian agar ada pihak yang melamar. Mengingat saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu 29 Maret. Adapun rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat. Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga akan membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini, Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja, Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Johan Budi berharap Mahfud MD tidak direshuffle karena mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Johan Budi mendoakan Mahfud agar tidak direshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.
Dikutip dari tribunnews.com, mantan juru bicara Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa sejatinya Jokowi tidak suka dengan menterinya yang berdebat di luar. Orang-orang itu disebut akan langsung direshuffle oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Johan pun mengingatkan kepada seluruh pihak yang berada dalam rapat memiliki sisi gelapnya masing-masing. Pasalnya, ia memahami lembaga legislator merupakan lembaga yang dikenal kotor. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya, alhamdulillah, oleh Allah SWT, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya? Ya, amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Menko Polhukam Mahfud MD meluapkan kekesalan saat anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya dalam rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu kemarin. Dilansir tribunwow.com, Mahfud MD bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Momen itu terjadi ketika Mahfud MD sedang berbicara soal alasannya mengungkap indikasi transaksi janggal di lingkaran Kementerian Keuangan. Namun sejumlah anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya. Dikutip dari Tribun Wow, Mahfud lantas meminta peserta rapat agar berhenti menginterupsinya. Pasalnya, penjelasan Mahfud MD tak akan cepat selesai jika terus dipotong para wakil rakyat tersebut.
Menengahi suasana panas rapat itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilahkan Mahfud melanjutkan penjelasannya. Ahmad Sahroni meminta para anggota melakukan interupsi selesai Mahfud MD rampung menyelesaikan paparannya. Masih dalam rapat itu, Mahfud turut menyentil anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat sesumbar bahwa Mahfud MD bisa dipidana karena membongkar dokumen soal kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud lantas memberikan penjelasan terkait hal itu. Sebelumnya, Mahfud MD mengeluhkan sikap Komisi 3 DPR RI terkait rapat yang rencananya digelar kemarin pada Rabu 29 Maret. Mahfud mengaku sudah datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun rupanya ia justru tak diberitahu soal penundaan jadwal rapat yang ternyata diundur 1 jam. Diketahui Mahfud MD dijadwalkan rapat bersama Komisi 3 DPR dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Sedianya rapat akan membicarakan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengaku sudah siap menghadiri rapat tersebut. Ia bahkan hadir di gedung DPR RI sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti waktu yang disepakati. Namun rupanya sesampainya di lokasi, Mahfud MD baru diberitahu bahwa rapat tersebut diundur dan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait rapat tersebut, Mahfud MD sebelumnya sempat pula berkomentar di laman Twitternya. Ia berharap agar Komisi 3 DPR tak lagi ragu-ragu mengundang dirinya untuk memberi keterangan terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD juga menekankan agar anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani datang di pertemuan tersebut. Saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tidak bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana saat itu seperti polisi. Hal tersebut disampaikannya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud, hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman mencecar Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana terkait dugaan TPPU 349 triliun rupiah. Pasalnya, informasi itu diberitakan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ivan pun mengiyakan pertanyaan Beni tersebut. Pada momen itu, Beni menegaskan pada PPATK apakah laporan tersebut boleh dibuka ke publik oleh Mahfud MD. Beni yang juga dari fraksi Partai Demokrat itu menilai adanya niat politik tidak sehat ketika Mahfud MD mengumumkan transaksi janggal 349 triliun rupiah ke publik. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah, namun para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus TPPU. Mahfud MD membeberkan 7 modus TPPU saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus pertama berupa kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Modus kedua adalah kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak di atas namakan pihak lain disimpan di tempat lain. Ketiga adalah membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan dari operasional perusahaan itu seolah-olah adalah sah. Ia mencontohkan seseorang yang membangun hotel. Keempat adalah penerimaan hibah barang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan akta hibah. Modus kelima adalah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Keenam, dengan melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Dan ketujuh, menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya. Kedua, menantang Arteria Dahlan melaporkan Kepala BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membalas kritik anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan ia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga. Bahkan Mahfud sempat menantang Arteria untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan lantaran memberi informasi intelijen kepadanya. Mahfud mengatakan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga penting untuknya sebagai Menteri Koordinator. Mahfud lalu menyatakan keheranannya soal dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Mahfud menunjukkan sejumlah laporan dari BIN. Ia juga sempat menunjukkan sejumlah lembaran laporan intelijen itu di hadapan para legislator Komisi 3. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian ia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Bahkan ia menyebut adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut.
Ketiga, mengingatkan anggota DPR jangan main ancam. Mahfud MD meminta siapapun termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun mengingatkan bahwa pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa terkena hukuman pidana. Tak sampai di situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Frederick Yunadi yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi Setia Novanto. Frederick bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setia Novanto. Frederick menurut Mahfud mencoba melindungi Setia Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya. Keempat, menyindir Beni Kaharman. Mahfud MD mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Mahfud MD membeberkan beragam cara yang kerap dilakukan oleh koruptor dalam melakukan TPPU. Menurutnya, upaya yang dilakukan koruptor diantaranya mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa untuk digunakan judi di Singapura. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI dan Kepala PPATK perihal dana janggal 349 triliun rupiah. Setelah membawa uang itu ke Singapura, Mahfud mengatakan koruptor tersebut akan mengakui bahwa uang itu merupakan hasil judi di Singapura. Sebab di Singapura judi tidak dipermasalahkan. Tak sampai di situ, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyatakan terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat, di mana modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Atas hal itu, mantan Ketua MK tersebut mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. Hal itu diyakini dapat mengembalikan keuangan negara atas hasil rasuah yang dilakukan melalui TPPU. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Ada yang menarik dalam rapat tersebut di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Ia berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan, mempertanyakan alasan Mahfud MD yang baru membuka persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah setelah 3 tahun menjabat. Namun di sisi lain, menurut Trimedia, suara Mahfud MD nyaris tak terdengar ketika pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai nadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan apakah pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah tersebut berangkat dari kesadaran Mahfud MD secara pribadi atau sengaja dimunculkan dan memanfaatkan isu itu sebagai panggung tarian agar ada pihak yang melamar. Mengingat saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu serentak 2024.
Dikutip dari tribunnews.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu 29 Maret. Adapun rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat. Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga akan membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini, Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja, Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Johan Budi berharap Mahfud MD tidak direshuffle karena mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Johan Budi mendoakan Mahfud agar tidak direshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari tribunnews.com, mantan juru bicara Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa sejatinya Jokowi tidak suka dengan menterinya yang berdebat di luar. Orang-orang itu disebut akan langsung direshuffle oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Johan pun mengingatkan kepada seluruh pihak yang berada dalam rapat memiliki sisi gelapnya masing-masing. Pasalnya, ia memahami lembaga legislator merupakan lembaga yang dikenal kotor. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya, alhamdulillah, oleh Allah SWT, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Menko Polhukam Mahfud MD meluapkan kekesalan saat anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya dalam rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu kemarin. Dilansir tribunwow.com, Mahfud MD bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Momen itu terjadi ketika Mahfud MD sedang berbicara soal alasannya mengungkap indikasi transaksi janggal di lingkaran Kementerian Keuangan. Namun sejumlah anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya. Dikutip dari Tribun Wow, Mahfud lantas meminta peserta rapat agar berhenti menginterupsinya. Pasalnya, penjelasan Mahfud MD tak akan cepat selesai jika terus dipotong para wakil rakyat tersebut. Menengahi suasana panas rapat itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilahkan Mahfud melanjutkan penjelasannya. Ahmad Sahroni meminta para anggota melakukan interupsi seusai Mahfud MD rampung menyelesaikan paparannya. Masih dalam rapat itu, Mahfud turut menyentil anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat sesumbar bahwa Mahfud MD bisa dipidana karena membongkar dokumen soal kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud lantas memberikan penjelasan terkait hal itu. Sebelumnya, Mahfud MD mengeluhkan sikap Komisi 3 DPR RI terkait rapat yang rencananya digelar kemarin pada Rabu 29 Maret
Mahfud mengaku sudah datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun rupanya ia justru tak diberitahu soal penundaan jadwal rapat yang ternyata diundur 1 jam. Diketahui Mahfud MD dijadwalkan rapat bersama Komisi 3 DPR dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Sedianya rapat akan membicarakan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengaku sudah siap menghadiri rapat tersebut. Ia bahkan hadir di gedung DPR RI sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat seperti waktu yang disepakati. Namun rupanya sesampainya di lokasi, Mahfud MD baru diberitahu bahwa rapat tersebut diundur dan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait rapat tersebut, Mahfud MD sebelumnya sempat pula berkomentar di laman Twitternya. Ia berharap agar Komisi 3 DPR tak lagi ragu-ragu mengundang dirinya untuk memberi keterangan terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD juga menekankan agar anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani datang di pertemuan tersebut. Saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi-interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah nggak bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana saat itu seperti polisi. Hal tersebut disampaikannya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud, hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman mencecar Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana terkait dugaan TPPU 349 triliun rupiah. Pasalnya, informasi itu diberitakan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ivan pun mengiyakan pertanyaan Beni tersebut. Pada momen itu, Beni menegaskan pada PPATK apakah laporan tersebut boleh dibuka ke publik oleh Mahfud MD. Beni yang juga dari fraksi Partai Demokrat itu menilai adanya niat politik tidak sehat ketika Mahfud MD mengumumkan transaksi janggal 349 triliun rupiah ke publik. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum
hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah, namun para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus TPPU. Mahfud MD membeberkan 7 modus TPPU saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus pertama berupa kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Modus kedua adalah kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak diatasnamakan pihak lain disimpan di tempat lain. Ketiga adalah membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan dari operasional perusahaan itu seolah-olah adalah sah. Ia mencontohkan seseorang yang membangun hotel. Keempat adalah penerimaan hibah barang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan akta hibah. Modus kelima adalah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Keenam, dengan melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Dan ketujuh, menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya. Kedua, menantang Arteria Dahlan melaporkan Kepala BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membalas kritik anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan ia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga. Bahkan Mahfud sempat menantang Arteria untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan lantaran memberi informasi intelijen kepadanya. Mahfud mengatakan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga penting untuknya sebagai menteri koordinator. Mahfud lalu menyatakan keheranannya soal dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Mahfud menunjukkan sejumlah laporan dari BIN. Ia juga sempat menunjukkan sejumlah lembaran laporan intelijen itu di hadapan para legislator Komisi 3. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian ia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Bahkan ia menyebut adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut. Ketiga, mengingatkan anggota DPR jangan main ancam. Mahfud MD meminta siapapun termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun mengingatkan bahwa pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa terkena hukuman pidana. Tak sampai di situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Fredrich Yunadi yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi Setia Novanto.
Fredrik bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setia Novanto. Fredrik menurut Mahfud mencoba melindungi Setia Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya. Keempat, menyindir Beni Kaharman. Mahfud MD mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Mahfud MD membeberkan beragam cara yang kerap dilakukan oleh koruptor dalam melakukan TPPU. Menurutnya, upaya yang dilakukan koruptor diantaranya mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa untuk digunakan judi di Singapura. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI dan Kepala PPATK perihal dana janggal 349 triliun rupiah. Setelah membawa uang itu ke Singapura, Mahfud mengatakan koruptor tersebut akan mengakui bahwa uang itu merupakan hasil judi di Singapura. Sebab di Singapura judi tidak dipermasalahkan. Tak sampai di situ, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyatakan terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat, di mana modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Atas hal itu, mantan Ketua MK tersebut mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. Hal itu diyakini dapat mengembalikan keuangan negara atas hasil rasuah yang dilakukan melalui TPPU. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Ada yang menarik dalam rapat tersebut di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Ia berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan, mempertanyakan alasan Mahfud MD yang baru membuka persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah setelah 3 tahun menjabat Menko Polhukam. Namun di sisi lain, menurut Trimedia, suara Mahfud MD nyaris tak terdengar ketika pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai nadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan apakah pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah tersebut berangkat dari kesadaran Mahfud MD secara pribadi atau sengaja dimunculkan dan memanfaatkan isu itu sebagai panggung tarian agar ada pihak yang melamar. Mengingat saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu 29 Maret. Adapun rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi
transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat. Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga akan membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TP Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini, Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja, Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Johan Budi berharap Mahfud MD tidak di-reshuffle karena mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Johan Budi mendoakan Mahfud agar tidak di-reshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari tribunnews.com, mantan juru bicara Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa sejatinya Jokowi tidak suka dengan menterinya yang berdebat di luar. Orang-orang itu disebut akan langsung di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Johan pun mengingatkan kepada seluruh pihak yang berada dalam rapat memiliki sisi gelapnya masing-masing. Pasalnya, ia memahami lembaga legislator merupakan lembaga yang dikenal kotor. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus.
Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya, alhamdulillah, oleh Allah SWT, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu, Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Ya, amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Menko Polhukam Mahfud MD meluapkan kekesalan saat anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya dalam rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu kemarin. Dilansir tribunwow.com, Mahfud MD bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Momen itu terjadi ketika Mahfud MD sedang berbicara soal alasannya mengungkap indikasi transaksi janggal di lingkaran Kementerian Keuangan. Namun sejumlah anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya. Dikutip dari Tribun Wow, Mahfud lantas meminta peserta rapat agar berhenti menginterupsinya. Pasalnya, penjelasan Mahfud MD tak akan cepat selesai jika terus dipotong para wakil rakyat tersebut. Menengahi suasana panas rapat itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilahkan Mahfud melanjutkan penjelasannya. Ahmad Sahroni meminta para anggota melakukan interupsi selesai Mahfud MD rampung menyelesaikan paparannya. Masih dalam rapat itu, Mahfud turut menyentil anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat sesumbar bahwa Mahfud MD bisa dipidana karena membongkar dokumen soal kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud lantas memberikan penjelasan terkait hal itu. Sebelumnya, Mahfud MD mengeluhkan sikap Komisi 3 DPR RI terkait rapat yang rencananya digelar kemarin pada Rabu 29 Maret. Mahfud mengaku sudah datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun rupanya ia justru tak diberitahu soal penundaan jadwal rapat yang ternyata diundur 1 jam. Diketahui Mahfud MD dijadwalkan rapat bersama Komisi 3 DPR dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Sedianya rapat akan membicarakan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya
di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengaku sudah siap menghadiri rapat tersebut. Ia bahkan hadir di gedung DPR RI sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti waktu yang disepakati. Namun rupanya sesampainya di lokasi, Mahfud MD baru diberitahu bahwa rapat tersebut diundur dan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait rapat tersebut, Mahfud MD sebelumnya sempat pula berkomentar di laman Twitternya. Ia berharap agar Komisi 3 DPR tak lagi ragu-ragu mengundang dirinya untuk memberi keterangan terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD juga menekankan agar anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani datang di pertemuan tersebut. Saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tidak bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Hal tersebut disampaikannya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud, hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU Rp349 triliun. Pasalnya, informasi itu diberitakan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ivan pun mengiyakan pertanyaan Beni tersebut. Pada momen itu, Beni menegaskan pada PPATK apakah laporan tersebut boleh dibuka ke publik oleh Mahfud MD. Beni yang juga dari fraksi Partai Demokrat itu menilai adanya niat politik tidak sehat ketika Mahfud MD mengumumkan transaksi janggal Rp349 triliun ke publik. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat
rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus TPPU. Mahfud MD membeberkan 7 modus TPPU saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus pertama berupa kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Modus kedua adalah kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak di atas namakan pihak lain disimpan di tempat lain. Ketiga adalah membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan dari operasional perusahaan itu seolah-olah adalah sah. Ia mencontohkan seseorang yang membangun hotel. Keempat adalah penerimaan hibah barang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan akta hibah. Modus kelima adalah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Keenam, dengan melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Dan ketujuh, menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya. Kedua, menantang Arteria Dahlan melaporkan Kepala BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membalas kritik anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan ia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga. Bahkan Mahfud sempat menantang Arteria untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan lantaran memberi informasi intelijen kepadanya. Mahfud mengatakan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga penting untuknya sebagai Menteri Koordinator. Mahfud lalu menyatakan keheranannya soal dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Mahfud menunjukkan sejumlah laporan dari BIN. Ia juga sempat menunjukkan sejumlah lembaran laporan intelijen itu di hadapan para legislator Komisi 3. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian ia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Bahkan ia menyebut adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut. Ketiga, mengingatkan anggota DPR jangan main ancam. Mahfud MD meminta siapapun termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun mengingatkan bahwa pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa terkena hukuman pidana. Tak sampai di situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Fredrik Yunadi yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi Setia Novanto. Fredrik bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setia Novanto. Fredrik menurut Mahfud mencoba melindungi Setia Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya.
Keempat, menyindir Beni Kaharman. Mahfud MD mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Mahfud MD membeberkan beragam cara yang kerap dilakukan oleh koruptor dalam melakukan TPPU. Menurutnya, upaya yang dilakukan koruptor diantaranya mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa untuk digunakan judi di Singapura. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI dan Kepala PPATK perihal dana janggal 349 triliun rupiah. Setelah membawa uang itu ke Singapura, Mahfud mengatakan koruptor tersebut akan mengakui bahwa uang itu merupakan hasil judi di Singapura. Sebab di Singapura judi tidak dipermasalahkan. Tak sampai di situ, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyatakan terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat, di mana modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Atas hal itu, mantan Ketua MK tersebut mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. Hal itu diyakini dapat mengembalikan keuangan negara atas hasil rasuah yang dilakukan melalui TPPU. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Ada yang menarik dalam rapat tersebut di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Ia berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan, mempertanyakan alasan Mahfud MD yang baru membuka persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah setelah 3 tahun menjabat Menko Polhukam. Namun di sisi lain, menurut Trimedia, suara Mahfud MD nyaris tak terdengar ketika pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai nadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan apakah pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah tersebut berangkat dari kesadaran Mahfud MD secara pribadi atau sengaja dimunculkan dan memanfaatkan isu itu sebagai panggung tarian agar ada pihak yang melamar. Mengingat saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu 29 Maret. Adapun rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat. Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga akan membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan.
Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini, Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja, Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Johan Budi berharap Mahfud MD tidak di-reshuffle karena mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Johan Budi mendoakan Mahfud agar tidak di-reshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari tribunnews.com, mantan juru bicara Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa sejatinya Jokowi tidak suka dengan menterinya yang berdebat di luar. Orang-orang itu disebut akan langsung di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Johan pun mengingatkan kepada seluruh pihak yang berada dalam rapat memiliki sisi gelapnya masing-masing. Pasalnya, ia memahami lembaga legislator merupakan lembaga yang dikenal kotor. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus.
Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya, alhamdulillah, oleh Allah SWT, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu, Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Menko Polhukam Mahfud MD meluapkan kekesalan saat anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya dalam rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu kemarin. Dilansir tribunwow.com, Mahfud MD bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Momen itu terjadi ketika Mahfud MD sedang berbicara soal alasannya mengungkap indikasi transaksi janggal di lingkaran Kementerian Keuangan. Namun sejumlah anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya. Dikutip dari Tribun Wow, Mahfud lantas meminta peserta rapat agar berhenti menginterupsinya. Pasalnya, penjelasan Mahfud MD tak akan cepat selesai jika terus dipotong para wakil rakyat tersebut. Menengahi suasana panas rapat itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilahkan Mahfud melanjutkan penjelasannya. Ahmad Sahroni meminta para anggota melakukan interupsi selesai Mahfud MD rampung menyelesaikan paparannya. Masih dalam rapat itu, Mahfud turut menyentil anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat sesumbar bahwa Mahfud MD bisa dipidana karena membongkar dokumen soal kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud lantas memberikan penjelasan terkait hal itu. Sebelumnya, Mahfud MD mengeluhkan sikap Komisi 3 DPR RI terkait rapat yang rencananya digelar kemarin pada Rabu 29 Maret. Mahfud mengaku sudah datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun rupanya ia justru tak diberitahu soal penundaan jadwal rapat yang ternyata diundur 1 jam. Diketahui Mahfud MD dijadwalkan rapat bersama Komisi 3 DPR dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Sedianya rapat akan membicarakan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya
unggahannya di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengaku sudah siap menghadiri rapat tersebut. Ia bahkan hadir di gedung DPR RI sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti waktu yang disepakati. Namun rupanya sesampainya di lokasi, Mahfud MD baru diberitahu bahwa rapat tersebut diundur dan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait rapat tersebut, Mahfud MD sebelumnya sempat pula berkomentar di laman Twitternya. Ia berharap agar Komisi 3 DPR tak lagi ragu-ragu mengundang dirinya untuk memberi keterangan terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD juga menekankan agar anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani datang di pertemuan tersebut. Saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong yang interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tidak bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Hal tersebut disampaikannya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud, hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU 349 triliun rupiah. Pasalnya, informasi itu diberitakan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ivan pun mengiyakan pertanyaan Beni tersebut. Pada momen itu, Beni menegaskan pada PPATK apakah laporan tersebut boleh dibuka ke publik oleh Mahfud MD. Beni yang juga dari fraksi Partai Demokrat itu menilai adanya niat politik tidak sehat ketika Mahfud MD mengumumkan transaksi janggal 349 triliun rupiah ke publik. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat
rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus TPPU. Mahfud MD membeberkan 7 modus TPPU saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus pertama berupa kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Modus kedua adalah kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak di atas namakan pihak lain disimpan di tempat lain. Ketiga adalah membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan dari operasional perusahaan itu seolah-olah adalah sah. Ia mencontohkan seseorang yang membangun hotel. Keempat adalah penerimaan hibah barang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan akta hibah. Modus kelima adalah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Keenam, dengan melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Dan ketujuh, menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya. Kedua, menantang Arteria Dahlan melaporkan Kepala BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membalas kritik anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan ia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga. Bahkan Mahfud sempat menantang Arteria untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan lantaran memberi informasi intelijen kepadanya. Mahfud mengatakan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga penting untuknya sebagai menteri koordinator. Mahfud lalu menyatakan keheranannya soal dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Mahfud menunjukkan sejumlah laporan dari BIN. Ia juga sempat menunjukkan sejumlah lembaran laporan intelijen itu di hadapan para legislator Komisi 3. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian ia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Bahkan ia menyebut adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut. Ketiga, mengingatkan anggota DPR jangan main ancam. Mahfud MD meminta siapapun termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun mengingatkan bahwa pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa terkena hukuman pidana. Tak sampai di situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Fredrik Yunadi yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi Setia Novanto. Fredrik bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setia Novanto. Fredrik menurut Mahfud mencoba melindungi Setia Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya.
Keempat, menyindir Beni Kaharman. Mahfud MD mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud, hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Mahfud MD membeberkan beragam cara yang kerap dilakukan oleh koruptor dalam melakukan TPPU. Menurutnya, upaya yang dilakukan koruptor diantaranya mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa untuk digunakan judi di Singapura. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI dan Kepala PPATK perihal dana janggal 349 triliun rupiah. Setelah membawa uang itu ke Singapura, Mahfud mengatakan koruptor tersebut akan mengakui bahwa uang itu merupakan hasil judi di Singapura. Sebab di Singapura judi tidak dipermasalahkan. Tak sampai di situ, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyatakan terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat, di mana modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Atas hal itu, mantan Ketua MK tersebut mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. Hal itu diyakini dapat mengembalikan keuangan negara atas hasil rasuah yang dilakukan melalui TPPU. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Ada yang menarik dalam rapat tersebut di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Ia berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan, mempertanyakan alasan Mahfud MD yang baru membuka persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah setelah 3 tahun menjabat Menko Polhukam. Namun di sisi lain, menurut Trimedia, suara Mahfud MD nyaris tak terdengar ketika pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai nadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan apakah pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah tersebut berangkat dari kesadaran Mahfud MD secara pribadi atau sengaja dimunculkan dan memanfaatkan isu itu sebagai panggung tarian agar ada pihak yang melamar. Mengingat saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu 29 Maret. Adapun rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat. Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga akan membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan.
Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini, Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja, Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Johan Budi berharap Mahfud MD tidak di-reshuffle karena mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Johan Budi mendoakan Mahfud agar tidak di-reshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari tribunnews.com, mantan juru bicara Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa sejatinya Jokowi tidak suka dengan menterinya yang berdebat di luar. Orang-orang itu disebut akan langsung di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Johan pun mengingatkan kepada seluruh pihak yang berada dalam rapat memiliki sisi gelapnya masing-masing. Pasalnya, ia memahami lembaga legislator merupakan lembaga yang dikenal kotor. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus.
Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya, alhamdulillah, oleh Allah SWT, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu, Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Menko Polhukam Mahfud MD meluapkan kekesalan saat anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya dalam rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu kemarin. Dilansir tribunwow.com, Mahfud MD bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Momen itu terjadi ketika Mahfud MD sedang berbicara soal alasannya mengungkap indikasi transaksi janggal di lingkaran Kementerian Keuangan. Namun sejumlah anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya. Dikutip dari Tribun Wow, Mahfud lantas meminta peserta rapat agar berhenti menginterupsinya. Pasalnya, penjelasan Mahfud MD tak akan cepat selesai jika terus dipotong para wakil rakyat tersebut. Menengahi suasana panas rapat itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilahkan Mahfud melanjutkan penjelasannya. Ahmad Sahroni meminta para anggota melakukan interupsi seusai Mahfud MD rampung menyelesaikan paparannya. Masih dalam rapat itu, Mahfud turut menyentil anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat sesumbar bahwa Mahfud MD bisa dipidana karena membongkar dokumen soal kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud lantas memberikan penjelasan terkait hal itu. Sebelumnya, Mahfud MD mengeluhkan sikap Komisi 3 DPR RI terkait rapat yang rencananya digelar kemarin pada Rabu 29 Maret. Mahfud mengaku sudah datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun rupanya ia justru tak diberitahu soal penundaan jadwal rapat yang ternyata diundur 1 jam. Diketahui Mahfud MD dijadwalkan rapat bersama Komisi 3 DPR dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Sedianya rapat akan membicarakan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya
unggahannya di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengaku sudah siap menghadiri rapat tersebut. Ia bahkan hadir di gedung DPR RI sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti waktu yang disepakati. Namun rupanya sesampainya di lokasi, Mahfud MD baru diberitahu bahwa rapat tersebut diundur dan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait rapat tersebut, Mahfud MD sebelumnya sempat pula berkomentar di laman Twitternya. Ia berharap agar Komisi 3 DPR tak lagi ragu-ragu mengundang dirinya untuk memberi keterangan terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD juga menekankan agar anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani datang di pertemuan tersebut. Saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong yang interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tidak bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Hal tersebut disampaikannya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud, hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU 349 triliun rupiah. Pasalnya, informasi itu diberitakan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ivan pun mengiyakan pertanyaan Beni tersebut. Pada momen itu, Beni menegaskan pada PPATK apakah laporan tersebut boleh dibuka ke publik oleh Mahfud MD. Beni yang juga dari fraksi Partai Demokrat itu menilai adanya niat politik tidak sehat ketika Mahfud MD mengumumkan transaksi janggal 349 triliun rupiah ke publik. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat
rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus TPPU. Mahfud MD membeberkan 7 modus TPPU saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR soal transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus pertama berupa kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Modus kedua adalah kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak di atas namakan pihak lain disimpan di tempat lain. Ketiga adalah membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan dari operasional perusahaan itu seolah-olah adalah sah. Ia mencontohkan seseorang yang membangun hotel. Keempat adalah penerimaan hibah barang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan akta hibah. Modus kelima adalah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Keenam, dengan melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Dan ketujuh, menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya. Kedua, menantang Arteria Dahlan melaporkan Kepala BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membalas kritik anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan ia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga. Bahkan Mahfud sempat menantang Arteria untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan lantaran memberi informasi intelijen kepadanya. Mahfud mengatakan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga penting untuknya sebagai menteri koordinator. Mahfud lalu menyatakan keheranannya soal dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Mahfud menunjukkan sejumlah laporan dari BIN. Ia juga sempat menunjukkan sejumlah lembaran laporan intelijen itu di hadapan para legislator Komisi 3. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian ia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Bahkan ia menyebut adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut. Ketiga, mengingatkan anggota DPR jangan main ancam. Mahfud MD meminta siapapun termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun mengingatkan bahwa pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa terkena hukuman pidana. Tak sampai di situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Fredrik Yunadi yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi Setia Novanto. Fredrik bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setia Novanto. Fredrik menurut Mahfud mencoba melindungi Setia Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya.
Keempat, menyindir Beni Kaharman. Mahfud MD mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Mahfud MD membeberkan beragam cara yang kerap dilakukan oleh koruptor dalam melakukan TPPU. Menurutnya, upaya yang dilakukan koruptor diantaranya mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa untuk digunakan judi di Singapura. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI dan Kepala PPATK perihal dana janggal 349 triliun rupiah. Setelah membawa uang itu ke Singapura, Mahfud mengatakan koruptor tersebut akan mengakui bahwa uang itu merupakan hasil judi di Singapura. Sebab di Singapura judi tidak dipermasalahkan. Tak sampai di situ, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyatakan terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat, di mana modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Atas hal itu, mantan Ketua MK tersebut mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. Hal itu diyakini dapat mengembalikan keuangan negara atas hasil rasuah yang dilakukan melalui TPPU. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Ada yang menarik dalam rapat tersebut di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Ia berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan, mempertanyakan alasan Mahfud MD yang baru membuka persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah setelah 3 tahun menjabat Menko Polhukam. Namun di sisi lain, menurut Trimedia, suara Mahfud MD nyaris tak terdengar ketika pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai nadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan apakah pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah tersebut berangkat dari kesadaran Mahfud MD secara pribadi atau sengaja dimunculkan dan memanfaatkan isu itu sebagai panggung tarian agar ada pihak yang melamar. Mengingat saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu 29 Maret. Adapun rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat. Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga akan membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan.
Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini, Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja, Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Johan Budi berharap Mahfud MD tidak di-reshuffle karena mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Johan Budi mendoakan Mahfud agar tidak di-reshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari tribunnews.com, mantan juru bicara Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa sejatinya Jokowi tidak suka dengan menterinya yang berdebat di luar. Orang-orang itu disebut akan langsung di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Johan pun mengingatkan kepada seluruh pihak yang berada dalam rapat memiliki sisi gelapnya masing-masing. Pasalnya, ia memahami lembaga legislator merupakan lembaga yang dikenal kotor. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus.
Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pembantu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi makelar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya, alhamdulillah, oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi, Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya? Ya, amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Menko Polhukam Mahfud MD meluapkan kekesalan saat anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya dalam rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu kemarin. Dilansir tribunwow.com, Mahfud MD bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Momen itu terjadi ketika Mahfud MD sedang berbicara soal alasannya mengungkap indikasi transaksi janggal di lingkaran Kementerian Keuangan. Namun sejumlah anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya. Dikutip dari Tribun Wow, Mahfud lantas meminta peserta rapat agar berhenti menginterupsinya. Pasalnya, penjelasan Mahfud MD tak akan cepat selesai jika terus dipotong para wakil rakyat tersebut. Menengahi suasana panas rapat itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilahkan Mahfud melanjutkan penjelasannya. Ahmad Sahroni meminta para anggota melakukan interupsi selesai Mahfud MD rampung menyelesaikan paparannya. Masih dalam rapat itu, Mahfud turut menyentil anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat sesumbar bahwa Mahfud MD bisa dipidana karena membongkar dokumen soal kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud lantas memberikan penjelasan terkait hal itu. Sebelumnya, Mahfud MD mengeluhkan sikap Komisi 3 DPR RI terkait rapat yang rencananya digelar kemarin pada Rabu 29 Maret. Mahfud mengaku sudah datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun rupanya ia justru tak diberitahu soal penundaan jadwal rapat yang ternyata diundur 1 jam. Diketahui Mahfud MD dijadwalkan rapat bersama Komisi 3 DPR dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Sedianya rapat akan membicarakan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengaku sudah siap menghadiri rapat tersebut. Ia bahkan hadir di gedung DPR RI sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat, seperti waktu yang disepakati. Namun rupanya sesampainya di lokasi, Mahfud MD baru diberitahu bahwa rapat tersebut diundur dan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait rapat tersebut, Mahfud MD sebelumnya sempat pula berkomentar di laman Twitternya.
Ia berharap agar Komisi 3 DPR tak lagi ragu-ragu mengundang dirinya untuk memberi keterangan terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD juga menekankan agar anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani datang di pertemuan tersebut. Saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biaran. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tidak bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Hal tersebut disampaikannya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud, hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU Rp349 triliun. Pasalnya, informasi itu diberitakan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ivan pun mengiyakan pertanyaan Beni tersebut. Pada momen itu, Beni menegaskan pada PPATK apakah laporan tersebut boleh dibuka ke publik oleh Mahfud MD. Beni yang juga dari fraksi Partai Demokrat itu menilai adanya niat politik tidak sehat ketika Mahfud MD mengumumkan transaksi janggal Rp349 triliun ke publik. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah, namun para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya.
Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus TPPU. Mahfud MD membeberkan 7 modus TPPU saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR Keuangan. Modus pertama berupa kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Modus kedua adalah kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak di atas namakan pihak lain disimpan di tempat lain. Ketiga adalah membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan dari operasional perusahaan itu seolah-olah adalah sah. Ia mencontohkan seseorang yang membangun hotel. Keempat adalah penerimaan hibah barang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilengkapi dengan akta hibah. Modus kelima adalah menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Keenam, dengan melakukan transaksi pembelian barang fiktif, dilakukan pembayaran namun barang tidak pernah dikirimkan. Dan ketujuh, menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya. Kedua, menantang Arteria Dahlan melaporkan Kepala BIN. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membalas kritik anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan soal mengumumkan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan ia tidak dilarang untuk mengumumkan informasi yang diterima dari kementerian dan lembaga. Bahkan Mahfud sempat menantang Arteria untuk mengadukan Kepala BIN Budi Gunawan lantaran memberi informasi intelijen kepadanya. Mahfud mengatakan bahwa laporan dari kementerian dan lembaga penting untuknya sebagai menteri koordinator. Mahfud lalu menyatakan keheranannya soal dirinya dilarang mengumumkan transaksi janggal 349 triliun. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Mahfud menunjukkan sejumlah laporan dari BIN. Ia juga sempat menunjukkan sejumlah lembaran laporan intelijen itu di hadapan para legislator Komisi 3. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait TPPU terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan bisa bocor ke publik. Kemudian ia menyinggung pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di mana dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Bahkan ia menyebut adanya sanksi pidana 4 tahun penjara sebagai ancaman menyebarkan dokumen tersebut. Ketiga, mengingatkan anggota DPR jangan main ancam. Mahfud MD meminta siapapun termasuk anggota DPR untuk tidak menghalang-halangi kerjanya mengungkap kasus transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pun mengingatkan bahwa pihak yang menghalang-halangi tersebut bisa terkena hukuman pidana. Tak sampai di situ, Mahfud mencontohkan seorang pengacara bernama Frederick Yunadi yang kala itu menjadi kuasa hukum terpidana korupsi Setia Novanto. Frederick bahkan dihukum penjara 7,5 tahun lantaran mencoba menghalang-halangi pengungkapan kasus Setia Novanto. Frederick menurut Mahfud mencoba melindungi Setia Novanto agar terhindar dari korupsi kasus KTP elektronik yang menimpanya. Keempat, menyindir Beni Kaharman. Mahfud MD mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR, Beni Kaharman, kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal Kementerian Keuangan. Mahfud mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal.
Mahfud MD membeberkan beragam cara yang kerap dilakukan oleh koruptor dalam melakukan TPPU. Menurutnya, upaya yang dilakukan koruptor diantaranya mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa untuk digunakan judi di Singapura. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan itu disampaikan Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR RI dan Kepala PPATK perihal dana janggal 349 triliun rupiah. Setelah membawa uang itu ke Singapura, Mahfud mengatakan koruptor tersebut akan mengakui bahwa uang itu merupakan hasil judi di Singapura. Sebab di Singapura judi tidak dipermasalahkan. Tak sampai di situ, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu menyatakan terdapat modus tukar koper isi uang di pesawat, di mana modusnya yakni dengan menukar koper isi kertas dengan koper isi uang. Atas hal itu, mantan Ketua MK tersebut mendesak agar DPR mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset serta RUU pembatasan belanja uang tunai. Hal itu diyakini dapat mengembalikan keuangan negara atas hasil rasuah yang dilakukan melalui TPPU. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Ada yang menarik dalam rapat tersebut di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi makelar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Ia berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP, Trimedia Panjaitan, mempertanyakan alasan Mahfud MD yang baru membuka persoalan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah setelah 3 tahun menjabat Menko Polhukam. Namun di sisi lain, menurut Trimedia, suara Mahfud MD nyaris tak terdengar ketika pembahasan RUU KPK yang dianggap sebagai nadi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia pun mempertanyakan apakah pengungkapan transaksi janggal 349 triliun rupiah tersebut berangkat dari kesadaran Mahfud MD secara pribadi atau sengaja dimunculkan dan memanfaatkan isu itu sebagai panggung tarian agar ada pihak yang melamar. Mengingat saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilu serentak 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam RI Mahfud MD pada Rabu 29 Maret. Adapun rapat Komisi 3 DPR bersama Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa rapat tersebut digelar untuk memperjelas terkait dugaan transaksi mencurigakan agar tidak simpang siur di masyarakat. Bambang menuturkan bahwa DPR bersama Mahfud juga akan membuka secara terang benderang sejumlah transaksi-transaksi di Kemenkeu yang dianggap mencurigakan. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavanda.
Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini, Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, ini berangkat dari kesadaran, apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja, Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Johan Budi berharap Mahfud MD tidak di-reshuffle karena mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Johan Budi mendoakan Mahfud agar tidak di-reshuffle di dalam Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. Dikutip dari tribunnews.com, mantan juru bicara Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa sejatinya Jokowi tidak suka dengan menterinya yang berdebat di luar. Orang-orang itu disebut akan langsung di-reshuffle oleh Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Johan pun mengingatkan kepada seluruh pihak yang berada dalam rapat memiliki sisi gelapnya masing-masing. Pasalnya, ia memahami lembaga legislator merupakan lembaga yang dikenal kotor. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah. Namun, para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap.
Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Menko Polhukam Mahfud MD meluapkan kekesalan saat anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya dalam rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu kemarin. Dilansir tribunwow.com, Mahfud MD bahkan sampai berbicara dengan nada tinggi dalam rapat tersebut. Momen itu terjadi ketika Mahfud MD sedang berbicara soal alasannya mengungkap indikasi transaksi janggal di lingkaran Kementerian Keuangan. Namun sejumlah anggota Komisi 3 DPR terus menginterupsinya. Dikutip dari Tribun Wow, Mahfud lantas meminta peserta rapat agar berhenti menginterupsinya. Pasalnya, penjelasan Mahfud MD tak akan cepat selesai jika terus dipotong para wakil rakyat tersebut. Menengahi suasana panas rapat itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni lantas mempersilahkan Mahfud melanjutkan penjelasannya. Ahmad Sahroni meminta para anggota melakukan interupsi seusai Mahfud MD rampung menyelesaikan paparannya. Masih dalam rapat itu, Mahfud turut menyentil anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Sebelumnya, Arteria Dahlan sempat sesumbar bahwa Mahfud MD bisa dipidana karena membongkar dokumen soal kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud lantas memberikan penjelasan terkait hal itu. Sebelumnya, Mahfud MD mengeluhkan sikap Komisi 3 DPR RI terkait rapat yang rencananya digelar kemarin pada Rabu 29 Maret. Mahfud mengaku sudah datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun rupanya ia justru tak diberitahu soal penundaan jadwal rapat yang ternyata diundur 1 jam. Diketahui Mahfud MD dijadwalkan rapat bersama Komisi 3 DPR dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana. Sedianya rapat akan membicarakan transaksi janggal 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengaku sudah siap menghadiri rapat tersebut. Ia bahkan hadir di gedung DPR RI sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat seperti waktu yang disepakati. Namun rupanya sesampainya di lokasi, Mahfud MD baru diberitahu bahwa rapat tersebut diundur dan dilaksanakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun terkait rapat tersebut, Mahfud MD sebelumnya sempat pula berkomentar di laman Twitternya. Ia berharap agar Komisi 3 DPR tak lagi ragu-ragu mengundang dirinya untuk memberi keterangan terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Mahfud MD juga menekankan agar anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani datang di pertemuan tersebut. Saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo. Belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong.
Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh, oke, nanti ntar dibenerin. Lah, nggak bisa dong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD, mengungkit pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman kepada Kepala PPATK terkait kewenangan mengumumkan menyangkut kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan cara Beni bertanya kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat itu seperti polisi. Hal tersebut disampaikannya di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Dikutip dari tribunnews.com, ia pun mengungkit ungkapan Beni yang mempertanyakan pasal yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam mengumumkan terkait hal tersebut. Karena menurut Mahfud, hal yang diperbolehkan tidak memerlukan pasal. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU 349 triliun rupiah. Pasalnya, informasi itu diberitakan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ivan pun mengiyakan pertanyaan Beni tersebut. Pada momen itu, Beni menegaskan pada PPATK apakah laporan tersebut boleh dibuka ke publik oleh Mahfud MD. Beni yang juga dari fraksi Partai Demokrat itu menilai adanya niat politik tidak sehat ketika Mahfud MD mengumumkan transaksi janggal 349 triliun rupiah ke publik. Diketahui kasus dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan kembali memunculkan suasana panas. Hal ini terkait dengan rapat Komisi 3 DPR yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu kemarin. Mahfud MD sendiri hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud MD hadir bersama dengan Sekretaris Komite yang juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Sementara anggota komite yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani absen dalam rapat kemarin. Adapun rapat itu membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Ada yang menarik dalam rapat ini di mana Mahfud menyentil anggota DPR yang kerap galak saat rapat bersama penegak hukum. Namun di belakangnya para legislator itu justru menjadi maklar kasus. Sentilan ini berawal saat Mahfud MD terus dihujani interupsi oleh para anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah terus diinterupsi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta anggota komisi memberikan kesempatan kepada Mahfud MD. Mendengar hal itu, Mahfud langsung memberikan sindiran kepada para anggota DPR. Mahfud berujar ada anggota DPR RI yang seolah galak saat rapat bersama penegak hukum ataupun pemerintah, namun para anggota DPR itu justru menghadap sesudah rapat untuk menitip kasus atau menjadi maklar kasus. Mendengar hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman langsung memberikan interupsi. Ia pun meminta agar Mahfud membuktikan ucapannya. Berikut sejumlah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membuat heboh saat rapat dengan Komisi 3 DPR pada Rabu kemarin. Seperti diketahui, pada kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan. Hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan rapat dengan Mahfud soal transaksi mencurigakan itu dijadwalkan pada Rabu 29 Maret. Berikut ini sejumlah pernyataan menohok Mahfud dalam rapat bersama Komisi 3 DPR menjawab polemik pernyataannya mengenai dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Yang pertama, 7 modus